Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfi Safia Marwah Anandita, NPM 11211396, kelas B1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 5 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Budi Jatmiko MSI. Selamat menyaksikan. Materi Ma'rifatul Quran ini terdiri dari 3 pokok pembahasan. Yang pertama terkait dengan Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Yang kedua terkait dengan Asma'ul Quran. Yang ketiga ada Muqtada al-Ilman bil Quran atau tuntunan iman kepada Al-Quran. Pertama di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan Ta'riful Quran dulu mengenai mengenal Al-Quran. Kalamullah adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Jika selain menggunakan bahasa Arab, maka bukan disebut lafaz. Kalamullah ini terdiri dari 2 unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Nuzulul Quran atau sejarah Al-Quran. Nah, nuzulul adalah kata kerja dari nazala yang berarti turun. Nah, nuzulul Quran ini terdapat peringatan sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Menurut Al-Zakarani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran ini terdiri dari 3 tahap. Di antaranya, yang pertama yaitu Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz. Lauh Al-Mahfuz ini adalah catatan tentang segala ketentuan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua yaitu di mana setelah dari Lauh Al-Mahfuz kemudian Al-Quran diturunkan ke Bait Al-Izzah, di mana Bait Al-Izzah ini merupakan tempat yang berada di langit dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Nah, kemudian proses yang ketiga yaitu dari Bait Al-Izzah kemudian Al-Quran ini diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad, di mana diturunkannya itu secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 6.226 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Surat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Kemudian surat yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Turunnya itu pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Kumpulan Al-Quran ini terdiri dari 2, yaitu Al-Hifju atau menghafal dan Al-Kitabah atau menulis. Proses penulisan Al-Quran ini terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW. Ini itu ditempuh dengan 2 cara, yaitu dengan cara Al-Jamu fis Sudur dan Al-Jamu fis Sutur. Kemudian masa yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, masa ini itu di mana pengumpulan naskah-naskah yang masih sesuai pada turunnya wahyu atau yang disebut dengan hasbi taribin nuzul. Kemudian masa yang ketiga adalah masa setelah Khulafaur Rasyidin, di mana masa ini disebut dengan masa penyempurnaan Al-Quran. Dengan diturunkannya Al-Quran pasti terdapat hikmahnya. Yang pertama, meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dan sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memudahkan hafalan dan pemahaman Al-Quran. Yang ketiga, menerapkan hukum secara bertahap. Yang keempat, bukti Al-Quran itu bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW dan manusia biasa. Pembahasan yang kedua terkait dengan Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran dan fungsi-fungsi Al-Quran. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Asmaul Husna terdiri dari 2 kata, yaitu asma yang berarti nama atau penyebutan dan husna yang artinya baik atau indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik lagi indah. Nah, jumlahnya dalam hadis ini disebutkan hanya ada 99 nama, tetapi di dalam Al-Quran terdapat nama-nama selain dari ke-99 tersebut. Asmaul Husna ini juga merupakan sebutan yang diberikan oleh Al-Quran kepada dirinya sendiri untuk menggambarkan sifat dan fungsi utamanya. Berikut ini nama-nama Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab, atau secara bahasa disebut dengan Azamu atau mengumpulkan. Menurut As-Sayuti dinamai Alkitab karena Al-Quran ini mengumpulkan berbagai macam kisah, ilmu, dan berita, sehingga Al-Quran ini wajib untuk dipelihara secara hafalan maupun tulisan. Alkitab ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
adalah petunjuk atau disebut juga dengan Al-Huda, sesuai dengan fungsi dan peranan Al-Quran, yakni memberi petunjuk, tuntunan, pedoman, arahan kepada seluruh umat muslim. Nah, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketiga adalah rahmat atau ar-rahmah. Keempat adalah cahaya atau yang disebut juga dengan an-nur. Yang kelima adalah ruh atau disebut juga dengan ar-ruh. 6 yaitu obat atau disebut juga dengan asyifa. Kenapa Al-Quran disebut sebagai asyifa? Karena di dalam Al-Quran ini terdapat obat dari berbagai macam penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Nah, termasuk semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman manusia ini ada obatnya di dalam Al-Quran. 7 adalah kebenaran atau al-haq. Disebut al-haq karena Al-Quran ini mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Kedelapan adalah pelajaran atau disebut dengan al-mauizah. Quran ini mengandung pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. 9 adalah berita gembira atau disebut juga dengan al-bursyah. Ke-10 adalah pengingat atau disebut juga sebagai az-zikr. Karena Al-Quran ini merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan, juga merupakan dalil-dalil yang jelas yang di dalamnya ini terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran. Pembahasan yang selanjutnya terkait dengan Asmaul Quran mengenai dengan fungsi-fungsi Al-Quran. Fungsi secara umum itu Al-Quran itu yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang kedua, penyempurna atau melengkapi, meluruskan, dan menggantikan kitab-kitab yang sebelumnya. Yang ketiga, sumber pokok ajaran agama Islam baik dalam masalah akidah atau keyakinan, syariah atau ibadah dan muamalah serta akhlak. Fungsi-fungsi Al-Quran yang lainnya. Yang pertama adalah Al-Quran berfungsi sebagai kitabun naba'i wa akhbar atau kitab berita dan kabar. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita mengenai kejadian masa lalu maupun kejadian di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Naba ayat 1 sampai dengan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim, yang artinya tentang apakah mereka yang saling bertanya-tanya tentang berita yang besar atau hari kebangkitan. Yang selanjutnya adalah Kitabul Hukmi wa Syariah atau Kitab Hukum Syariah. Sistem hukum yang berdasarkan pada kemasyhuran sebuah komunitas di dalam Al-Quran disebut sebagai hukum jahiliyah. Yang selanjutnya adalah Kitabul Jihad atau Kitab Jihad. Dalam arti khusus, jihad adalah kital. Dalam arti umum, jihad adalah segala bentuk upaya dalam rangka meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Fungsi yang selanjutnya adalah Kitabul Tarbiyah atau Kitab Pendidikan, di mana di Al-Quran ini banyak sekali pelajaran-pelajaran. Fungsi yang selanjutnya adalah Minhajul Haya atau pedoman hidup. Secara ringkasnya, Al-Quran ini telah memuat seluruh pedoman yang dibutuhkan oleh manusia berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, ekonomi, dan permasalahan hidup yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu Kitabul Ilmi atau Kitab Ilmu Pengetahuan. Pembahasan yang selanjutnya terkait dengan Muqtada al-Ilman bil Quran atau tuntunan iman kepada Al-Quran. Yang pertama yaitu mengenai tentang belajar dan mengerjakan serta membaca. Cara keakraban Al-Quran dengan melakukan interaksi yang intens dengan Al-Quran dengan cara mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua, memahami dan mentadaburi isinya. Mempelajari dan memahami Al-Quran adalah sebuah petunjuk kehidupan. Yang ketiga, melaksanakan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 106, selain membaca dan mempelajari, ciri keakraban dengan Al-Quran yang lain adalah berupaya mengamalkan dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menghafal dan memelihara. Rasulullah SAW bersabda pada hadis riwayat Al-Bukhari, sesungguhnya Al-Quran Al-Karim ini membutuhkan penjagaan dan banyak membaca, karena Al-Quran itu lebih cepat terlepas melebihi unta dari ikatannya. Selanjutnya adalah mentarbiah diri dengan Al-Quran. Manusia adalah makhluk kepercayaan Allah untuk menjadi pemimpin alam. Pemimpin tidak akan menjadi pemimpin yang baik jika tidak dilandasi dengan pemahaman yang penuh. Untuk itulah Al-Quran hadir sebagai kitab petunjuk yang menjadi pemimpin yang baik. Selanjutnya adalah menerima dan tunduk kepada Al-Quran. Hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Kemudian menyeru orang kepadanya. Manusia diciptakan bukan seorang diri, tapi bermasyarakat, dan kebaikan yang diinginkan oleh Allah adalah kebaikan untuk semua manusia. Tidak ada konsep individualisme dalam Islam, menegakkannya di muka bumi.
Sebagaimana Allah menuntut manusia-manusia sebelum umat Islam untuk mendirikan agama, maka bagi umat Islam tuntunan itu juga berlaku. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan pemberian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.